untuk sholat berjamaah subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bersalam kita sanjungkan kepada baginda Rasul. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada keluarganya, pada sahabat, dan pada kita semua sebagai pengikutnya, semoga mendapatkan syafaat yang yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu jemaah salat Jumat yang berbahagia, seperti biasa kita takdim saat salat subuh. Insyaallah kesempatan kali ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dewi Sufidan Al-Jasi. Kepada beliau waktu dan sempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وقال شهر الأرض بالثابت وأحسن منك لم ترى قد عيني وأجمل منك لم تلد النساء ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Belum pernah aku melihat sebaik engkau ya Muhammad. Belum pernah ada seorang wanita yang melahirkan secakap dirimu ya Muhammad. Kau dilahirkan tanpa kekurangan ya Muhammad, seakan kau diciptakan menurut kehendak-Mu ya Muhammad. Yang sangat saya hormati segenap pengurus masjid Baitus Salam, rumah kedamaian, tidak lain adalah surga. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna jannata darussalam. Baitus salam artinya darussalam, yang biasa kita baca setiap ba'da sholat. Darussalam itu artinya surga. Illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan masuk surga kata Allah kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan penuh hati yang kedamaian. Damai, salam itu damai, surga itu damai. Darussalam rumah kedamaian. Baitus salam rumah kedamaian. Tidak lain adalah surga. Amin. Mudah-mudahan jemaahnya masuk surga. Amin. Mau masuk surga? Mau nggak? Mati dulu. Kalau bapak mau masuk surga, mati dulu. Kalau bapak nggak mati, nggak masuk surga. Emang mau di sini terus? Syaratnya masuk surga itu harus mati. Iya. Mudah-mudahan matinya husnul khatimah. Mudah-mudahan matinya husnul
husnul khotimah. Karena orang yang mati husnul khotimah sudah pasti masuk surga. Masya Allah. Yang saya muliakan segenap pengurus Masjid Baitus Salam, wabil khusus Bapak Ustaz Haji Rafi beserta staf-stafnya, para tokoh, para guru, para orang tua yang bisa dituakan, orang tua yang bisa dituakan. Kan ada orang tua, tua-tua keramik, kan begitu. Makin tua makin jatuh. Iya, hajinya haji tobat, pergi tobat pulang rumah, sudah tua, nggak bisa dikuatkan. Mudah-mudahan bapak-bapak, orang-orang tua bisa dituakan. Amin. Mudah-mudahan kita kumpulnya di sini, Allah senantiasa memberikan keberkahan. Amin. Oh, ada yang amin sih tadi. Amin, doa. Mudah-mudahan kita hadirnya di sini, Allah senantiasa memberikan keberkahan rezeki. Amin. Nah, itu yang mau nomor di sini. Kalau dipencet nggak nomor, harus dipencet dulu. Bercanda. Habis bapak pada nyengir semua sih. Kayak ikan asin, tahu ikan asin? Nyengir, matanya melotot tapi nggak bergerak. Senang nyender sekarang. Kalau suruh bawa kitab, apa kalian mau? Cuma sekarang maunya terima beres, terima bersih, betul nggak? Sampai di mana saya baca? Yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah kita hadirnya di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pada hari ini masuk tanggal 8 bulan Rajab, betul kan? Ya. Hari ke-7 hari ke-8 bingung. Rasulullah di awal bulan Rajab itu selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa Rasul. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Karena mahal, Pak. Selalu berdoa Rasulullah setiap hari, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami ya Allah pada bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Amin. Kita belum tentu sampai bulan suci Ramadan. Guru kita Pak Syekh Abu Bakar Abdul Ghani meninggal. Padahal sering ngobrol sama saya. Ketika ngobrol berangkat ngobrol, yang paling nyebutnya pegel-pegelan. Kalau pegel-pegel, Ustaz Rafi pegel-pegel juga. Jadi mudah-mudahan panjang umur. Ya kan? Ini soleh. Ustaz Rafi ini soleh. Kalau belum mati, maaf, jangan dulu dikubur. Masya Allah. Bulan Rajab ini bulan istimewa termasuk.
kita setiap bulan Rajab, yaitu mengingatkan kita peristiwa Isra wal Mi'raj. Betul. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Mari kita bahas perkara Subhan, Maha suci Allah, Maha suci dari segala kebesarannya, Maha suci dari segala keagungannya, Maha suci Allah dan segala-galanya. Kalau di kompleks Baitus Salam ini ada anak kecil cerdas, 6 tahun sudah hafal Quran. Ucapan Bapak mengucapkannya seperti apa? Subhanallah. Tuh, sesuatu yang maha agung. Di Arab jangankan orang, mobil itu zikir, Pak. Bisa dilihat di belakang mobil. Allah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Itu merek mobil belakangnya ada tulisan zikir. Bapak kalau ditanya, Pak, jangan lupa besok pengajian. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, tabarakallah, masya Allah. Kata bapak-bapak yang lain, kapan stres gitu kan? Subhan, sesuatu yang maha. Kalau ada istri bapak solihah, hormat dan taat sama suami, santun terhadap suami, pelayanannya istimewa, apa kata bapak? Subhan, kok berat amat sih nyebut subhanallah? Jangan-jangan istri bapak kalau kemana-mana nggak pernah izin lagi sama suami, suka izin kan? Bapak habis pengajian datang ke rumah, cium tangan kan istri. Ngecuk istri nih dari suami, 70 dosa istri diampuni oleh Allah sekali ngecuk. Makanya bilang sama istri bapak, kecuk nih. Produk sudah beda itu. Iya, luar biasa. Memang di neraka itu kebanyakan perempuan, tapi Rasulullah memudahkan perempuan itu untuk masuk surga. Dimudahkan oleh Allah. Barang siapa seorang istri menjaga kesucian dirinya, terus dia hormat dan taat sama suami, dibarengi dengan bertakwa kepada Allah, dan pintu mana saja masuk surga. Tuh, seorang istri ibadahnya belum diterima. Seorang istri sedekahnya belum diterima, sholatnya belum diterima, haji dan umrohnya belum diterima sebelum seorang istri itu memenuhi kewajibannya terhadap suami. Apa dia tinggi derajat suami di hadapan istri? Tinggi kan? Tinggi banget. Nyium tangan suami aja pahalanya sama dengan nyium hajar aswad.
nyium tangannya. Orang yang umroh, yang haji belum tentu bisa nyium Hajar Aswad. Saya mundur duluan itu. Kalau lebih banyak penumpang, jangan pasang badan Pak, bisa keinjak-injak. Tapi ada jemaah yang penasaran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya bisa nyium Hajar Aswad sudah 2 kali Ustaz. Betul Ibu? Betul Pak Ustaz. Jangan-jangan ibu-ibu salah cium lagi sampai enggak betul. Coba mana Hajar Aswad? Tuh, yang sudut itu tuh. Bu, itu mah bukan Hajar Aswad, itu mah rukun Yamani. Ya Allah, yang mana? Itu tuh rukun Yamani, bukan Hajar Aswad. Benar-benar. Rukun Yamani itu satu sudut sebelum Hajar Aswad. Makanya dianjurkan hanya melambaikan tangan, tapi nggak begitu, hanya melambaikan saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu anjuran. Kalau Hajar Aswad cium, Allah. Makanya dengan asli istilah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Bapak lihat sekarang, Allahu Akbar. Subhana, sesuatu yang maha agung, maha suci Allah. Dari kalimat sabaha yasbahu sibahatan, berenang. Orang yang berenang, setelah berenang tidak akan meninggalkan kotoran, bersih. Tuh, subhana. Subhana asli kalimatnya subhanallah adzani. Kalimat Allahnya disimpan, diberi waktu, pikirnya disimpan. Subhana sebagai ala wasni fu'la subhan. Di dalam Al-Quran Pak, Allah banyak mengkisahkan cerita-cerita para nabi. Nabi Adam, dalam Al-Quran bagaimana penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam tidak punya bapak, Nabi Adam tidak punya ibu. Engkau katanya lagi, karena Allah yang mau. Betul? Betul kan? Siti Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, belum pernah punya suami. Engkau Siti Maryam hamil. Tapi sekarang banyak perempuan yang tidak mau kalah dengan Siti Maryam, yang nikah gila itu. Nikahnya kilat, nikahnya hari Senin, nggak hadirin hari Jumat, cuman nikah. Nauzubillahimin. Nabi Ibrahim dibakar dengan kobaran api yang meluap-luap apinya seperti orang kebakaran. Dibakar oleh Raja Namrud dan para tentaranya. Nabi Ibrahim tidak terbakar karena Allah mengatakan qulna ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, menjadi dingin kau, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak terbakar, malah kedinginan. Bapak mau tidak seperti Nabi Ibrahim?
cobain bakar. Kalau nggak gosong lihat, iya. Kalau nggak hangus lihat. Karena Allah yang mampu. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya mau dibunuh itu Nabi Musa. Kalau bahasa kitanya jalannya sudah buntu kecuali Allah. Salah satu keistimewaan mukjizat Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah lautan. Kalau tongkat bakar bisa. Laut merah yang begitu dahsyat Pak, dengan ombaknya begitu dipukul oleh Nabi Musa dan daratan. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar dari belakang. Begitu tengah-tengah laut merah, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di laut merah. Nabi Musa selamat dengan kaumnya. Nabi Musa sekarang itu masih diabadikan jasadnya Fir'aun, jasad aslinya masih diabadikan karena janji Allah. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat dalam Al-Quran. Sampai hari ini kata Allah, tetap aku abadikan jasadnya Fir'aun. Janji Allah dalam Al-Quran. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Bapak kalau mau lihat jasadnya Fir'aun, ya sama enggak ya dengan wajah saya? Sama. Di Museum Tahrir Tengah Kota Kairo. Bapak kalau ke Mesir itu lihat bangkai Fir'aun masih diabadikan di bumi. Jadi misalnya bayarnya mahal, gratis, nggak gratis. Kita kan kepengen gratis semua, makan agak gratis kita. Makanya makan yang paling enak itu gratis Pak. Masakan Padang enak, tapi kalau bayar nggak enak. Ya betul. Jadi makanan yang paling enak udah gratis aja. Itu di Museum Tahrir itu sampai diabadikan karena janji Allah luar biasa. Saya biasa kalau naik haji, ketika di Mesir naik haji, di Mesir itu bisa tiap tahun naik haji. Ketika zaman saya itu saya naik kapal laut Pak, 2 hari 2 malam. Kata orang tua, jarak antara Mesir dan Saudi Arabia Jeddah, karena pusat pelabuhan itu adanya di Jeddah. Orang tua kita yang dulu haji, termasuk orang tua saya, hajinya itu naik kapal laut. Tahun 1966 saya lahir, 2 bulan, belum 40 hari ketika melahirkan saya, orang tua saya haji. Makanya saya itu dititipkan, disusuin sama orang lain sampai sudah meninggal sekarang. Itu kalau naik kapal laut dari Indonesia ke Saudi itu memerlukan waktu 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Makanya kenapa haji sekarang tidak pakai kapal laut? Biayanya lebih besar. Berarti
sudah lupa. No. Berarti 1 bulan itu hidupnya di laut, di kapal laut. Saya waktu haji itu murah Pak, cuma $100. $100 itu kalau sekarang itu $1.800.000 bisa mekanik. Bahkan sekarang saya dengar bisa gratis haji dari Mesir, berenang di Laut Merah sebelum sampai sudah mati orang. Subhanallah, sesuatu yang maha agung, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada waktu malam. Kenapa Isra wal Mi'raj terjadi pada waktu malam? Tidak siang hari, tidak pagi hari, tidak sore hari. Kenapa? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Mari kita bahas kalimat asra. Asra pakai sin kecil, asra pakai ya alifnya alif tahdiyah. Kalau dalam kedudukan kalimat ini banyak sekali digunakan dalam Al-Quran. Artinya apa? Asra, Isra. Di sini ada namanya Pak Isra. Oh, Pak Isra ya. Isra itu artinya berjalan pada waktu malam. Asra, yasri, Isra, berjalan pada waktu malam. Kenapa di sini pakai lailan? Bi'abdihi lailan. Pada waktu malam, berjalan pada waktu malam dan malam. Kan rancu. Kalau bahasa Indonesia itu rancu. Tapi ternyata kalimat lailan itu adalah sebagai taukid untuk meyakinkan orang-orang yang beriman bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi pada waktu malam. Kenapa terjadi pada waktu malam? Ternyata seluruh para nabi ketika berdoa kepada Allah, ketika meminta kepada Allah, ketika munajat kepada Allah, semuanya terjadi pada waktu malam. Nabi Ibrahim ketika masih remaja sempat bertanya, siapakah yang berkuasa di alam dunia ini? Kata Nabi Ibrahim, maka Allah menjawab dalam Al-Quran, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Nabi Lut ketika ingin dibebaskan dari makar umatnya, ketika ingin diselamatkan dari makar umatnya, Nabi Lut memohon kepada Allah, maka Allah menjawab dalam Al-Quran, fa asri bi ahlika bi qit'in minal layl. Nabi Musa ketika ingin diselamatkan oleh Allah dari kepungan Fir'aun dan balat-balatnya, Nabi Musa wa ataina Musa wa asmamnaha lailatan. Tuh, pada waktu malam Pak, selamatnya Nabi Musa memohon kepada Allah agar selamat dari kepungan Fir'aun, berdoa kepada Allah,
kita sebagai orang yang beriman. Amin. Kita sebagai orang yang beriman dianjurkan oleh Allah untuk selalu bangun tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nun di keheningan malam bangun engkau salat sunnah tahajud. Yang sulit jadi mudah dengan adanya salat sunnah tahajud. Allah berjanji inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Allah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan permohonan. Allah berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kata Allah, apabila hambaku bertanya tentang aku Muhammad, katakan Muhammad, omongkan kumaneh Muhammad, katakan olehmu Muhammad, sesungguhnya aku dekat dengan hambaku, kata Allah. Allah tidak jauh dekat. Ini janji Allah. Apabila hambaku bertanya tentang aku Muhammad, katakan sesungguhnya aku dekat dengan hambaku. Mintalah kalian kepada aku. Aku selalu memperkenankan orang-orang yang berdoa kepadaku. Aku selalu mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku. Mintalah kalian kepadaku, berimanlah kalian kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya kalian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu. Bapak yakin kan kalau lagi berdoa, doa kita dikabul? Apa setengah-setengah? Kalau istri biasanya setengah-setengah mendoain suami. Ya Bu ya? Bu, suka mendoain suaminya? Ya Allah, terang-terang banyak suami saya dikasih rezeki, ya Allah. Nanti suami saya nyelonong lagi, ya Allah. Harus lepas, Pak, dan harus yakin, karena salah satu doa yang diijabah, yang dikabul oleh Allah, salah satunya adalah kita yakin bahwa doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, saya selesai kuliah di Mesir itu 2003 saya haji, 2004 saya haji. Ketika saya selesai kuliah di Mesir, saya umrah. Saya umrah dulu sebelum haji. Saya nangis, Pak, di depan Multazam itu. Nangisnya kenapa? Mungkin ini yang terakhir bagi saya menghadap Ka'bah. Karena uang gak ada. Karena uang gak ada. Waktu itu haji 25 juta. Saya masih ingat. Borong-borong saya pikirin 25 juta, Pak. Yang dipikirin sama saya tinggal di Mertua. Dan saya tinggal di Mertua 9 bulan di Batu Ceper. Sama sekali tidak berkembang karena ada Betawi. Meskipun ada kemampuan, padahal kakek saya itu termasuk pendiri Masjid Al-Munawwarah yang Ambon. Lulus ada Masjid Munawwarah. Itu pendirinya kakek istri saya. Meskipun saya sebagai cucunya, orang tua mertua yang laki-laki itu asli dari situ dan termasuk tokoh
tetap disingkirkan Pak. Yang diutamakan pribumi. Meskipun ada kemampuan. Padahal pribumi maaf, tajwid dan repotan, acak-acakan, tapi masih pakai tajwid. Makanya saya pernah ngobrol sama Kiai Julian ceramah, gak akan berkembang, hijrah. Iya mana betul. Dan saya sejak nikah itu gak ada hati saya betah di kampung bantuan Tuhan. Saya harus cari tempat. Alhamdulillah jodoh dari kota bumi. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya betah Pak. 100% saya betah. Alhamdulillah. Semua adalah kehendak Allah. Kita kembali kepada kalimat lain. Ternyata kalimat lailan itu pada waktu malam, kalau kita cek dalam Al-Quran ada 93 kalimat. Umil laila illa qalila lail wa minal laili fatahajjat bihi wal laili idza saja yaksa wal laili idza yaksa wa duha wal laili idza saja. Lain. Ternyata dalam Al-Quran ada 93 kalimat. Saking pentingnya kalimat malam. Subhanallah. Kita harus yakin dengan janji Allah dalam Al-Quran. Karena salah satu doa yang diterima, doa yang mustajab, kita yakin Rasulullah bersabda, Inna Allaha yabsutu yadahu fil laili liyatuba musibuna. Ini sabda Rasul. Allah selalu membentangkan kemurahannya pada malam hari untuk memberikan kesempatan orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari berkesempatan untuk bertobat. Subhanallah. Begitupun sebaliknya, Inna Allaha yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musibun lail. Sesungguhnya Allah membentangkan kemurahannya pada siang hari untuk memberikan kesempatan bertaubat kepada orang-orang yang berbuat dosa, untuk memberikan kesempatan bertaubat pada malam hari. Makanya bertaubat itu tidak bukan waktu mau pagi hari, mau siang hari, mau sore hari, mau malam hari. Bertaubat itu silakan. Dan bertaubat yang diterima oleh Allah ketika kita ada kesempatan. Sekarang kita ada kesempatan. Sehat, meskipun pegal-pegal, betul? Meskipun asam urat lagi kambuh karena makan jengkol, makan pete, makan jeroan ayam. Meskipun kita makan kalima, ati, pegel-pegel, karena udah tua. Kalau kita lagi muda, nggak ada pegel-pegel, makan apa aja singkat Pak. Lagi masih muda, betul nggak? Bapak, emang kesenangan suatu bapak itu Pak. Nggak ada bapak tanduk juga di sini kayak bapak. Kalau udah tua begini Bapak makan itu udah dikurangi nikmatnya oleh Allah. Betul nggak? Iya. Kalau saya lagi ada acara diundang ceramah, makanan banyak Pak. Tadi mah juga lagi acara. Saya lihat dulu Pak. Aduh, bisa kambuhnya asam uratnya.
Iya, pilih-pilih Pak. Kita kembali kepada qumil laila illa qalila. Kita disuruh Pak untuk selalu bangun sepertiga akhir malam. Karena doa yang mustajab saat-saat fi sulusil akhir minal lail, sepertiga akhir malam. Setengah 3, jam 3, setengah 4 masih Pak. Karena subuh jam 4.17, kemarin 16, sekarang 17. Iya, lama-lama dari 30 kan. Aduh, terputar. Kita disuruh oleh Allah. Saya sering katakan, di Indonesia kita ini tidak ada tempat yang mustajab. Di mana tempat yang mustajab? Nah, saat-saat makanya kita pilih momen yang paling tepat untuk berdoa kepada Allah. Jangan ditinggalkan fi sulusil akhir dan lain, sepertiga akhir malam. Pasti dengan keyakinan Allah mengabulkan doa. Tadi belum tuntas ya cerita saya ketika mama meninggal. Tapi saya berdoa, ya Allah, kembalikan saya ke sini ya Allah. Arji'ni ya Allah, baratin ba'da karar. Arji'ni asmi'ni ya Allah, maratin ba'da karar. Setiap saat ya Allah, kembalikan saya ke Ka'bah ya Allah. Saya sampai nangis Pak. Nangis. Karena ingat saya gak punya duit Pak. Mungkin ini yang terakhir, tapi saya yakin dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah, dengan tempatnya yang mustajab, saya yakin. Saya menutup kembali 2004 saya pulang. Saya nganggur Pak. Di Kota Bumi nggak ada yang kenal saya Pak. Kerjaan saya jadi imam. Jadi imam. Nggak ada yang kenal. Kontrak rumah 3 bulan, tapi kontraknya 6 bulan. Kebesaran Allah Pak. Saya ditelepon sama kawan saya. Kita berangkat lagi ke Saudi. Waktu itu saya pinjam uang buat beli rumah. Ada yang minjemin rumah. Saya ada warisan, saya gadai. Kata emak saya jangan dijual, digadein aja. Kalau digadein kita ada duit, bisa ditebus lagi. Orang tua panjang tidak. Saya gadein. Waktu itu emas murah Pak. Sekarang emas Pak 2.340.000 emas rakas, emas 24 karat. Ya, makanya Bapak, Ibu kalau mau beli emas, beli yang paling mahal dan emasnya tidak bisa dijual. Emas di, iya kan? Itu dijual waktu itu saya masih ingat cuma 12 juta Pak. 100 gram saya gadein itu cuma 12 juta saya dapat. Tinggal dibagi aja. 100 gram dibagi 12 juta. Begitu sudah pasti. Sekitar 250.000 satu gram. Sekarang ya Allah, kalau begitu mah ya kita beli emas aja, jangan beli rumah. Miliaran bukan? Iya. Saya ada uang dari Saudi beli rumah, ada uang beli rumah. Padahal kalau beli emas itu udah kan kita tidak tahu. Masya Allah. Ditelepon saya, suruh ke Saudi. Kawan-kawan saya kan kita memang udah pengalaman di Saudi, ya kan? Jualan di kota, dorong. Memang pekerjaan saya dulu waktu jadi mahasiswa. Iya. Terus jadi bimbing jemaah, kan memang sudah terlatih Pak bimbing jemaah. Iya. Oh, jemaah itu kalau dibimbing
dengan baik, dengan bagus, gembira sekali. Saya itu bawa juara dari Mesir itu tahun 2003. Ya, setelah selesai saya beli tas bekokan. Tas bekokan itu kan lagi channel itu Pak. Laku pesat itu. Tas bekokan sekarang ada, biasa aja cuma dulu. Subhanallah, saya ceramah dulu Pak sebelum juara. Ada ibu-ibu yang lihatin saya terus, ibu-ibu, Pak Ustaz, saya perhatikan Pak Ustaz seperti guru saya. Setelah ceramah juara. Ada ibu-ibu yang begitu. Saya bimbing itu jemaah, ya saya puas-puasin bimbing jemaah. Setelah kelihatan bahagia, jemaah puas, baru saya jualan. Laku pesan habis barang saya. Ternyata jemaah itu tidak hanya belajar, ibu menolong karena dia punya dasar bimbing jemaah. Subhanallah. Pulang dari 2003 saya haji. Saya haji 2003, haji kebanyakan utang. Utang rumah kebanyakan. Waktu itu rumah cuma 40 juta. Enggak, 29 juta saya beli. 30 juta 500 itu ditanggung surat-suratnya setengah-setengah sama yang punya rumah. 29 juta 500, 30 juta. Alhamdulillah lebih baik. 2004 saya berangkat lagi ke beli rumah lagi. Alhamdulillah, hampir setiap haji, pulang dari haji saya ke beli rumah Pak. Sekarang ini rumah saya dibuat. Kenapa dibuat? Karena saya lagi bikin tanah pondok pesantren yang mau dibikin pondok pesantren. Karena banyak nasihat dari Ustaz fokus ke sana. Kalau tanah pondok pesantren susah untuk dijual, tapi rumah banyak yang dijual. Betul nggak? Hampir tiap sekarang rumah dijual, tapi yang beli jarang. Iya. Kenapa rumah saya mau dijual? Ada dua rumah yang tadi yang kami tunggu saya jual karena asetnya itu mau saya pindahkan ke tanah pondok pesantren biar lunas, biar aman nyaman. Amin. Amin. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalau untuk kebaikan ada aja jalan. Kalau untuk kebaikan ada aja jalan Pak. Ini saya didesak terus kemarin. Kalau Pak Haji ini tidak melunasi tanah saya, pasti saya naikin harga. Saya tunggu sampai tanggal 31 Desember. Alhamdulillah warisan saya yang dibantukan laku Pak. Laku, baru DP 100 juta. Terus yang tanah sama saya ada mobilnya, saya jual 95 juta. 2013 Avanza 95 juta. Alhamdulillah ada yang pinjemin 50 juta. Anak saya punya celengan 20 juta. Ini lunas dari salah seorang, tinggal 2 orang lagi yang belum lunas. Doain mudah-mudahan Allah memudahkan. Amin. Allah memberikan kemudahan, kelancaran. Karena itu invest akhirat saya. Saya ini banyak dosa. Bapak banyak dosa kan? Yang jawab 3 orang. Bapak banyak dosa enggak? Ya. Gitu. Kita fair aja. Saya banyak dosa. Ketika saya menikah, saya banyak amal jariah. Tanah pondok pesantren itu amal jariah saya. Mudah-mudahan memang cita-cita orang tua saya dulu karena nggak punya tanah dulu itu suka nangis Pak. Kepengen anak saya dalam pondok pesantren, tapi tanah dari mana kata bapak saya suka sedih kalau ingat itu. Orang tua itu berusaha supaya anaknya punya pondok pesantren seperti orang lain begitu, yang calon kontrol, yang calon ini.
sampai nangis. Orang tua saya perlihatkan nangis, tapi tanahnya tidak ada. Makanya ini saya menjalankan amanah orang tua. Gak apa-apa warisan saya jual, tapi ditempelkan ke tanah pondok pesantren biar ngalir pahalanya. Betul? Andaikan orang tua saya juga ada, pasti setuju. Pasti setuju. Saya yakin. Jadi bapak-bapak semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat layanan ini dalam Isra wal Mi'raj untuk meyakinkan orang yang beriman bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi pada waktu malam. Sudah? Bapak sering nggak bangun tengah malam? Sering nggak bangun tengah malam? Kan disebutkan bagi seorang istri untuk membangunkan suami, ya, supaya sholat sunnah tahajud bawa air sekali. Bukan buyut. Benar aja maju buyut. Nah, dicepletin di muka suami. Masih tidak bangun, bawa ember, bawa ember, bawa ember, emang manjur itu. Ya kalau kita mengadakan sama suami, coba ditunggu ya Allah. Ya. Sering nggak bangun tengah malam untuk sholat sunnah tahajud? Yang bangun apanya? Yang bangun apanya, Pak? Ya. Kita mau bangun cuma ke toilet doang. Sudah ke toilet, ke kasur lagi. Gak lama kemudian ke toilet lagi, ke kasur lagi. Kata yang dapat, gue kira tahajud yang malam tikus. Hampir-hampir salah gue. Kan? Ini penting. Bangun tengah malam, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat. Ini penting karena janji Allah, inna ma'al usri yusra. Untuk selanjutnya, karena materi Isra wal Mi'raj itu belum perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ketika Rasulullah setelah selesai Isra wal Mi'raj, malah orang kafir tidak percaya bagaimana kubah ukurannya, ditandang orang kafir berapa tingginya, berapa ukuran pintunya, berapa lebarnya, ditandang. Tapi semuanya dengan izin Allah terperinci. Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang kafir yang sering pulang balik ke Masjid Aqsa, antara Masjid Haram dan Masjid Aqsa, membenarkan apa yang Rasulullah katakan. Ini membuktikan bahwa Rasulullah betul-betul pernah ke Baitul Maqdis. Maksud hati ingin bicara panjang, apa daya, waktunya sudah habis. Tidak ada suatu perkumpulan yang selalu diberkati oleh Allah kecuali perkumpulan kita ini diakhiri dengan doa. Mudah-mudahan yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan umur oleh Allah, diberikan keberkahan rizki oleh Allah untuk bekal ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin
مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الصابرين ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang sabar ya Allah, sabar dalam menjalankan perintah-Mu ya Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat ya Allah, sabar dalam meninggalkan perbuatan dosa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu bersyukur ya Allah. Jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu bersyukur ya Allah. Jadikanlah kami ini orang-orang yang ikhlas ya Allah. Jadikanlah kami ini orang-orang yang soleh ya Allah. Jadikanlah kami ini orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan keharmonisan, yang penuh dengan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah warahmat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri kami istri yang bertakwa, istri yang salihah, istri yang hormat taat terhadap suami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami kami suami yang bertakwa ya Allah, suami yang soleh, suami yang mampu memimpin istri, anak dan keluarganya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang bertakwa ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang selalu berbakti terhadap kedua orang tua ya Allah. Berkahi ilmunya anak-anak kami ya Allah. Sukseskan belajarnya anak-anak kami ya Allah. Berkahi umurnya anak-anak kami ya Allah. Berkahi jodohnya anak-anak kami ya Allah. Berkahi rezekinya anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, andaikan punya penyakit anak kami angkat ya Allah penyakitnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan bertaubat kepada kami sebelum kami wafat ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang telah kami lakukan selama ini ya Allah, sejak akhir balik sampai saat ini ya Allah, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, baik dosa yang kami sembunyikan selama ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah seluruh dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kasih sayang kepada kedua orang tua kami ya Allah. Luaskan terang di dalam kuburnya kedua orang tua kami ya Allah. Tempatkan di tempat yang mulia di sisi-Mu kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan beriman. Matikanlah, wafatkan kami dalam keadaan berzikir. Wafatkan kami dalam keadaan berwudu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya sudah bersyukur pagi hari ini. Terima kasih pada Pak Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga ada yang memberikan barakah untuk kita semua. Mari kita tutup tahiyat kita di pagi hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu وسلم وبارك عليه.